Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah syahida li nafsi bil wahdaniyah wa syahida biha malaikatuhu wal ulama'u minal mu'minin. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa qudwatana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh ballaghar risala wa addal amanah wa nasaha al ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man abah. Qila ma ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad abah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jamaah salat subuh dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi memuji Allah Subhanahu wa taala karena di subuh hari ini Allah masih hidupkan kita. Kemudian Allah bangunkan kita dari tidur kita, yaitu mati kecil kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala gerakan hati dan langkah kita menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kembali lagi karena ini di pertengahan Sya'ban, tidak lama lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat wal afiyah lahir dan batin. Dan ini persiapan yang perlu kita siapkan jauh-jauh hari sebelum datang Ramadan. Dan yang terutama berdoa, karena Nabi SAW sampaikan doanya yang sudah kita hafal, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban. Doa kita tidak dikabulkan, dan sampai detik ini Allah berkahi umur kita. Allah sampaikan kita di bulan Sya'ban. Dan yang penting terakhir, wa balighna Ramadan, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Artinya apa? Banyak orang yang berguguran di bulan sebelum Ramadan. Mungkin dia kurang sehat, mungkin sakit, mungkin kecelakaan, mungkin banyak sekali mungkin masalah. Kemudian Nabi mengatakan, wa balighna Ramadan, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Artinya umur kita tidak tahu pasti apakah kita akan sampai di bulan Ramadan atau tidak. Dan itu yang diminta. Dan alhamdulillah sudah lewat nisfu Sya'ban,
kita lewati bulan nisfu Sya'ban ini, mungkin tidak lama lagi, mungkin tidak sampai 20 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Karena kita banyak berdoa, mudah-mudahan umur panjang kita, mudah-mudahan kita mendapatkan puasa di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Dan ini yang perlu kita sama-sama berusaha memohon kepada Allah sebaik mungkin agar kita diberikan keutamaan beribadah di bulan Ramadan. Jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita lanjutkan lagi pengajian kita, dan kita sudah selesai sebenarnya membahas masalah Isra wal Mi'raj. Cuma banyak sekali riwayat tentang Isra dan Mi'raj, terutama mengenai kisah-kisah kejadian yang dilihat oleh Nabi di dalam perjalanan tersebut. Dan sebagian kisah kita sudah sebutkan, ini kita tambah lagi sedikit. Dan di sini kita akan melihat bagaimana kisah orang-orang yang tidak sholat. Nah, ini penting, Pak. Di sana itu di alam barzah ada orang-orang yang tidak pernah sholat di dunia ini. Nanti kita akan lihat siksanya di sana. Di dunia tidak ada bebas pulsa di dunia ini. Kita mau lakukan apa, tidak mau sholat rajin-rajin, mau malas-malas, tidak ada disanksi. Tapi kapan disanksi? Nanti di akhirat baru kita akan tahu. Ternyata dahsyatnya itu siksanya, Pak. Dan kalau kita remehkan sholat, Allah Akbar, di dunia mungkin kita bebas 60-70 tahun. Tapi ketika masuk kubur sampai bertemu Allah, sampai padang mahsyar hari kebangkitan, di dalam kisah ini digambarkan Nabi melihat orang-orang yang tidak sholat di dunia, luar biasa kisahnya, Pak. Bahkan kalau kita ini ngeri bacanya, bagaimana kita baca? Karena ngeri. Saya saja khawatir membaca kisah ini. Artinya kalau kita baca kisah ini luar biasa. Kayaknya kita Allah Akbar. Masalahnya kisah ini luar biasa. Dan itu diperlihatkan di hadapan Nabi. Bahkan dia bertanya, siapa orang itu? Nanti kita dengarkan sebentar, Pak. Dan ini pentingnya kita membaca kisah-kisah terdahulu agar kita mengambil pelajaran. Ternyata pelajaran Nabi SAW di Isra wal Mi'raj itu banyak kisah yang ingin diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi, bahwa umat-umat terdahulu seperti ini kisahnya, seperti ini azab dan siksa yang Allah sediakan. Kita yang belum ke sana diberitahukan oleh Nabi, karena kita akan ke sana, ini nih, kamu akan lewati golongan-golongan itu. Dan disebutkan di dalam kisah ini salah satunya orang yang tidak sholat. Allah. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah, kita saling ingatkan keluarga, anak, istri. Mungkin di dunia ini kita tidak terlalu memperhatikan itu, tapi di akhirat, Pak, di alam barzah, dia akan melihat bagaimana siksanya. Makanya pentingnya kita saling mengingatkan. Di dalam Al-Quran Allah mengulang kata mendirikan sholat itu sekitar 40 lebih kali. Diulang-ulang oleh Allah. Untuk apa? Mengingatkan kita bahwa sholat itu penting. Sehingganya kalau kita mengambil pelajaran dari Al-Quran, maka seharusnya kita mengingatkan diri kita dan orang lain minimal 40 kali. Kita ingatkan orang untuk mendirikan sholat. Makanya ada hadis yang sangat populer itu, walaupun hadis ini dinilai lemah oleh sebagian ulama, tetapi banyak riwayatnya. Makanya ini lemahnya tidak berat, lemahnya ringan. Nabi SAW pernah bersabda dari Anas bin Malik.
Nabi mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla lillahi arba'ina yauman. Barang siapa yang beribadah lillahi ta'ala, betul-betul ikhlas kepada Allah arba'ina yauman, selama 40 hari. Dalam Al-Quran disebutkan mendirikan sholat itu sekitar 40 lebih kali Allah ingatkan dirikan sholat. Jadi kalau kita baca di hadis ini, minimal 40 hari istiqomah kita dirikan sholat dengan tertib yang Nabi ajarkan, di mana adzan dikumandangkan di masjid, kemudian dikerjakan di awal waktu, kemudian berjamaah di masjid, kemudian ikut sunnah, luruskan rapatkan shaf, jangan mau ikut hawa nafsu kita mau sholat berjamaah tidak ikut sunnah Nabi. Di antaranya luruskan shaf, rapikan, rapatkan. Nah, itu namanya mendirikan sholat. Itu Pak. Makanya Nabi mengatakan arba'ina yauman, istiqomah 40 hari, insya Allah dia akan dijamin dua, SK-nya dua Pak. Yauman fi jama'atin yudriku takbiratal ula. Bahkan di sini disyaratkan itu dia mendapatkan takbiratal ula. Takbiratul ula itu maksudnya begini, ketika imam sudah takbir, Allahu Akbar, langsung takbir juga, Allahu Akbar. Nah, itu takbiratul ula namanya. Jadi kalau dia istiqomah mendapatkan takbiratul ula itu, maka dua SK yang Allah berikan. Dan SK-nya tidak main-main. Apa kata Nabi? Kutibalahu baro'atan. Maka Allah akan catatkan baginya dua kebebasan. Yang pertama, baro'atun minan nari. Dia akan dibebaskan dari siksa api neraka. Kemudian yang kedua, baro'atun minan nifaq, dan yang kedua akan diberikan kebebasan dari sifat-sifat kemunafikan. Sifat kemunafikan itu artinya di dalam hatinya dia ingkari, bahkan kufuri, tetapi di depan dia menampakkan keislamannya. Ini yang khawatir Pak, termasuk orang-orang yang hanya KTP-nya Islam tetapi tidak pernah sholat. Dikhawatirkan itu karena menampakkan keislaman tetapi dia tidak pernah mengerjakan ibadah kepada Allah. Khawatir dia punya sifat kemunafikan di situ. Makanya dia dianggap kalau dia istiqomah begitu sampai akhir hayatnya tidak pernah sholat, dikhawatirkan dia meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Khawatir. Makanya kalau orang yang seumur hidupnya tidak pernah sholat, maka dia diminta untuk bertobat sebelum disolatkan, sebelum meninggal lah. Dan ini yang kita ingatkan jemaah dimulakan Allah, karena sholat ini perkara yang sangat penting di agama kita. Bahkan Nabi bilang karroksi, sebagaimana kepala pada badan. Artinya bagaimana? Kalau orang tidak punya tangan, itu masih dianggap orang cacat. Tidak punya kaki, dianggap cacat. Tidak punya lengan sebelah, dianggap cacat. Tapi kalau orang tidak punya kepala, itu bukan dianggap cacat, Pak. Bagaimana kalau kita ketemu orang tidak punya kepala? Pasti kita akan bilang ini bukan manusia, yang tidak ada kepalanya. Dan kita khawatir, ini orang atau apa? Mungkin dia jin. Kenapa? Kan tidak ada kepala. Tapi kalau masih ada tangan, ada kaki, itu masih dianggap cacat. Tapi kalau orang tidak ada kepala, dianggap dia bukan manusia. Bahkan dianggap dia mungkin jin atau syaitan. Makanya begitulah orang dalam Islam ini. Kalau dia tidak pernah sholat sama sekali, ibaratnya dia tidak punya kepala. Makanya jemaah yang dimulakan Allah, kita ingatkan terus, jangan sampai banyak orang-orang yang tidak peduli dengan ibadah kepada Allah. Kita lanjut jemaah yang dimulakan Allah. Kita baca ya, pelan-pelan. Mudah-mudahan sampai. Cuma banyak kisahnya. Sekitar berapa kisah ini, tapi kita ambil satu kisah saja deh. Tidak usah semua karena banyak sekali. Di sini Allah Subhanahu wa taala membuka dengan firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di sini dibuka dengan subhanallah, maha suci Allah. Itu isyarat, diulang lagi, bahwasanya perbuatan ini hanya Allah yang bisa lakukan. Tidak ada yang bisa di dunia ini sampai hari kiamat, tidak akan pernah ada yang bisa. Makanya hikmahnya kita disuruh baca itu dimulai dengan subhanalladzi, maha suci Allah yang memperjalankan asra. Asra itu perjalanan di malam hari. Bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Di malam hari dari Masjid Haram sampai di Masjidil Aqsa, Palestina. Kemudian kata Allah lanjut, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Dan di sini kita lihat Allah mengatakan untuk apa diperjalankan. Nah ini Pak, alladzi barakna haulahu, Masya Allah. Jadi kedua negeri tersebut yaitu Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekelilingnya itu ada keberkahan, agar kami memperlihatkan kepada Muhammad, kepada Nabi SAW, sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Dan sesungguhnya dialah atau Allah maha mendengar lagi maha melihat. Jadi itu hikmahnya kenapa diperjalankan, untuk diperlihatkan bagaimana keadaan seluruh dunia ini, kemudian bagaimana keadaan di akhirat, bagaimana semua keberkahan-keberkahan yang Allah berikan, dan akan sampai di langit ketujuh dan seterusnya. Dan di sana dia akan melihat bagaimana alam barzah itu. Kemudian jemaah dimuliakan Allah, lanjut. Ini kita baca dari kisah-kisah yang disebutkan oleh Imam Najmuddin Al-Ghaiti, seorang ulama besar. Beliau ini luar biasa, dia mengumpulkan beberapa kisah tentang Isra wal Mi'raj. Di sini Nabi SAW, bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Hijr, tatkala Nabi SAW sedang berada di Hijr, Hijr Ismailah. Hijr itu maksudnya yaitu Hijr Ismail yang ada di Mekah, Hijr Ismail. Jadi ada tempat namanya Hijr Ismail di Mekah, ya dekat Ka'bah, ya di sana ada Hijr Ismail. Di situ Nabi SAW inda baitil muttaji'an, sedang berbaring dengan samping kanannya. Jadi Nabi itu tidak tahu apakah dia mau di Isra Mi'rajkan atau tidak. Dia santai-santai aja di sini, dekat Hijr Ismail. Baina rajulaini id atahu, di antara kedua orang. Jadi ada yang menemani Nabi. Kemudian is atahu Jibril wa Mika'il wa ma'ahuma malakun akhar. Kemudian Nabi SAW didatangi oleh Jibril dan malaikat Mika'il. Jadi ini malaikat besar ini. Ini yang paling kuasa, Jibril, ya. Kemudian Mika'il. Kemudian wa ma'ahuma malakun akhar, dan malaikat yang lain bersama mereka. Jadi ada beberapa malaikat datang kepada Nabi. Fahtamaluhu hatta ja'u bihi Zamzam. Ini Pak. Kemudian Nabi SAW dibawa oleh mereka ini, oleh malaikat Jibril dan Mika'il, kemudian sampai di sumur Zamzam. Jadi sumur Zamzam itu kalau sekarang sudah tidak kelihatan. Dulu itu kelihatan itu sumurnya. Jadi kalau kita pernah ke Mekah, ada sumur Zamzam yang didoakan oleh siapa namanya, istrinya Nabi Ibrahim, ya, Siti Hajar.
Di situ Zam-Zam terbentuk sampai hari ini Pak, tidak pernah kering. Itu mukjizat pertolongan Allah yang sampai hari kiamat tidak pernah akan habis air itu. Kenapa? Airnya dari surga. Jadi itu orang-orang yang sudah minum air Zam-Zam itu bagian dari air surga. Makanya itu air yang terjernih dan terbersih di dunia, tidak ada yang mengalahkan itu. Siapapun itu yang bisa mendatangkan air yang bisa mengalahkan itu, tidak ada yang bisa. Kenapa? Airnya itu langsung dari surga. Makanya alhamdulillah Pak, yang sudah pernah haji, umroh itu bersyukur Pak. Karena semua para nabi itu berdoa kepada Allah untuk bisa haji dan umroh. Dan kita berdoa sebelum kita meninggal dunia, kita bisa berhaji dan umroh Pak. Minimal umroh kalau tidak bisa haji Pak. Karena kalau sekarang ini mudah-mudahan tidak seperti zaman dulu, haji dan umrahnya mudah. Mudah-mudahan kalau tidak bisa haji, umroh Pak. Minimal umroh, bertemu langsung di Ka'bah, beribadah melihat Ka'bah dan berziarah kepada Nabi. Nabi mengatakan barang siapa yang berziarah kepadaku ketika aku sudah meninggal dunia, maka dia sama dengan berziarah kepadaku ketika aku masih hidup. Itu pahalanya Pak. Makanya kita yang punya uang jangan sia-siakan uang tak. Walaupun kita cicil tidak apa-apa. Artinya kita ingin bertemu dengan bagaimana kita melihat Ka'bah langsung beribadah di hadapannya. Nah, ini jamaah dan seluruh para nabi itu berdoa untuk bisa berhaji dan umroh. Kemudian jamaah dimuliakan Allah, setelah itu ketika mereka sudah sampai di sumur Zam-Zam, fastaqauhu ala zuhrihi, maka Nabi ditelentangkan. Kemudian fatawallahu minhum Jibrilu. Setelah itu Pak, setelah Nabi ditelentangkan maka datang Jibril. Kemudian dalam riwayat lain, ini riwayat lain ya, wa fi riwayatin furija saqafu baiti. Dalam riwayat lain diceritakan atap rumah Nabi itu terbelah, terbuka. Kemudian datang Jibril turun kepadanya. Disinilah Nabi dioperasi, operasi bedah yang kedua. Fasyaqqa min sugrati nahrihi ila asfali batnihi. Maka Nabi dibelah itu Pak, dari bawah tenggorokan, itu dibelah dari bawah tenggorokan sini, dibelah oleh Jibril sampai di dekat asfala batnihi, sampai di dekat perutnya di sana di bawah, supaya di sini Nabi SAW ketika dia sudah dibedah itu, dibelah, ini wallahualam bagaimana itu ya? Karena ini Jibril yang lakukan, tidak ada darahnya. Dan ini operasi yang kedua. Jadi Nabi 2 kali dibedah. Yang pertama masih kecil, kemudian ini yang kedua, yang sudah besar. Dibelah lagi dadanya. Untuk bertemu Allah, lahir dan batin harus disucikan dulu. Makanya di sini dibelah dada Nabi dari bawah tenggorokan paling bawah sampai di asfala batnihi, sampai di bawah perutnya itu dibelah. Kita tidak bisa bayangkan itu ya, bagaimana Jibril itu lakukan. Karena ini masalah goib, nanti kita tanya nanti di surga bersama Nabi kalau ketemu, bagaimana itu ya Rasul engkau dibelah waktu itu. Ya, kalau kita masuk surga, mudah-mudahan kita masuk surga. Amin Pak. Amin, mudah-mudahan. Jangan ragu-ragu. Iya, Allah Akbar. Kalau kita ragu masuk surga ini berarti kita tidak yakin dengan amalan tak selama ini. Nanti kita akan tanya sama Nabi bagaimana prosesnya itu, kenapa begitu dibelah, bagaimana rasanya. Karena ini Jibril yang lakukan, operasi saja Pak. Kalau manusia yang lakukan itu luar biasa. Siapkan darahnya, berapa kantong habis, kemudian dokternya disiapkan, kemudian setelah operasi juga disiapkan lagi kondisinya. Banyak sekali. Ini Jibril yang lakukan. Jadi kita tidak bisa bayangkan bagaimana itu operasinya Jibril ya. Dia pakai apa itu? Wallahu a'lam.
Itu hanya Allah yang tahu dan Nabi SAW. Nanti kalau kita masuk surga, kita bertanya-tanya, ya Rasul, bagaimana itu? Kami sudah baca kisahmu di dunia, engkau dibedah dadamu. Coba ceritakan, Masya Allah. Enak sekali Pak itu kalau kita masuk surga, ketemu Nabi lagi. Di surga yang paling tinggi, di Jannatul Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian apa? Setelah itu, dibela semua qala Jibrilu li Mikaila. Maka Jibril berkata kepada malaikat Mikail. Dia bilang apa? I'tini bi tostin min ma'i Zamzam. Nah ini Pak, hikmahnya ini. Kamu malaikat Mikail, kata Jibril, tolong ambilkan wadah yang berisi air Zamzam. Mau dicuci ini. Ya. Mau dibersihkan Nabi SAW. Untuk apa? Kaima utafkira qalbahu wa ashraha sadrahu. Nah ini Pak, hikmahnya. Kenapa itu dibelah dadanya? Ini hikmahnya. Dia bilangnya Jibril, ambilkan air Zamzam di satu wadah untuk aku bersihkan hatinya Nabi SAW. Makanya Pak, hati Nabi itu paling bersih. Tidak ada kotoran. Istilahnya tidak ada dosa, tidak ada maksiat, tidak ada, pokoknya bersih. Karena sudah disucikan. Ya. Qalbahu wa ashraha sadrahu. Dan hatinya menjadi lapang. Artinya Nabi itu orangnya lapang dada. Ya, sangat pemaaf. Itu Pak, kalau kita baca kisahnya Nabi itu, bagaimana Nabi itu? Kalau dirinya disakiti, dia tidak peduli Pak. Yang kisahnya itu kalau ada orang Yahudi yang selama dia menyakiti Nabi, kisahnya panjang. Tapi tidak usah kita itu tanda bersihnya hati Nabi SAW. Kemudian fastakhraja qalbahu faghasalahu. Kemudian hatinya Nabi itu diambil. Ini tidak tahu ya, apakah itu hati maksudnya hati yang namanya hati dalam tubuh ini, atau jantung ya. Ini bahasanya begitu. Ataukah memang hatinya seperti, maksudnya hati secara majazi, makna majazi, yang itu hati kita ini, yang ada iman, ada apa itu, wallahu alam, saya tidak tahu ini. Apakah dia hati, maksudnya hati itu yang organ tubuh itu namanya hati, atau dia ini jantung, atau hati Nabi SAW. Nanti kita tanya sama Rasul nanti kalau ketemu Nabi SAW. Ya, kemudian apa? Dikeluarkan itu, karena ini dikeluarkan. Faghasalahu salah sama rotin, kemudian dicuci hatinya itu. Makanya bersih Pak. Bayangkan kalau itu hati, kemudian punya kotoran, kemudian dicuci dengan air Zam-Zam, itu luar biasa. Berkahnya itu luar biasa. Kemudian wa naza'a ma kana bihi min adza. Kemudian dicabut apa yang ada di dalam hati itu berupa kotoran yang mengganggu atau apalah. Dicabut Pak, dibersihkan. Makanya ini luar biasa ya. Seandainya kita ini dicabut juga begitu, itu dibersihkan, mungkin hati kita ini sudah bagus semua. Tidak ada lagi orang yang tidak sholat. Sholat semua seperti Nabi. Tidak pernah meninggalkan sholat Pak. Sampai meninggal dunia tidak pernah meninggalkan sholat. Karena sudah bersih hatinya. Dan tidak pernah ada dosanya. Sudah diampuni oleh Allah. Waqtalafa ilaihi Mikailu bisalasati tosatin min ma'i Zamzama. Kemudian malaikat Mikail itu Pak, dia bolak-balik 3 kali ambil air Zam-Zam, kemudian berikan kepada Jibril. Inilah, ini Pak luar biasa ya, malaikat Mikail yang bekerja ini. Bukan petugas yang lain-lain, tapi malaikat Mikail. Summa utiya bi tostin min dahabin mumtali'in hikmatan wa imanan fa'afraghahu fi sadrihi. Kemudian di sini Nabi SAW setelah didatangkan itu air Zam-Zam dicuci 3 kali, kemudian didatangkan lagi sebuah wadah yang berisi min zahabin, yang terbuat dari zahab, emas. Jadi emas, ada wadah yang terbuat dari emas,
yang isinya itu penuh, ada hikmah wa imanan, ada hikmah, ada keimanan di dalam situ. Wallahu alam, bagaimana caranya itu kita tidak bisa bayangkan apa hikmahnya. Kemudian iman di situ yang berisi iman, kemudian dimasukkan fisodrihi, dimasukkan oleh Jibril ke dalam hati Nabi. Makanya Pak, hati Nabi itu penuh hikmah, penuh keimanan, itu kan sudah diisi. Ya, kita ini kosong semua, kita sendiri yang isi. Ya kalau kita tidak ibadah ya itu kita isi sendiri hati kita sebenarnya Pak. Maka Jibril isi nih. Ya, diisi sudah wa mala'uhu hilman wa ilman wa yakinan wa islaman. Oh, ini lagi. Kemudian Nabi SAW dipenuhi dengan hilim. Hilim itu kalau dalam bahasa Arab, dia tidak suka moro-moro. Jadi kalau ada yang moro-moro, mohon maaf Pak, itu belum ada hilim, belum ada sifat hilim. Hilm, sifat kasih sayang yang sangat luar biasa. Dia tidak pernah marah. Makanya Nabi itu Pak tidak pernah marah. Makanya kalau kita ikut Nabi ini kayaknya jauh sekali nih. Baru sedikit saya sudah marah-marah. Apalagi mobilnya lecet, ditabrak, luar biasa marahnya. Sampai di kantor polisi, baru selesai. Baru lecet mobilnya, tergores sedikit, sudah moro-moro, luar biasa. Sampai di kantor polisi berhadapan dengan. Dan memang berat Pak, kalau kita punya sesuatu yang kita sayangi dan jaga, ketika tergores juga hati kita. Contohnya mobil mahal-mahal dibeli, datang orang gores-gores atau sambar tergores, pasti marah-marah. Ini begini dan seterusnya. Kenapa? Begitulah hati itu Pak. Karena kita belum mempunyai sifat hilim. Hilim itu tidak suka marah-marah. Dan itu resepnya Pak. Kalau kita ingin sehat, jangan marah-marah. Dan kasih tahu sama istri, jangan suka marah-marah sama saya bilang. Karena menurut data, istri yang sering marah-marah sama suaminya itu cepat meninggal suaminya. Mohon maaf Pak. Kasih tahu sama istri tak? Menurut data, istri yang suka marah-marah sama suami cepat meninggal suaminya. Jadi bapak-bapak kalau sering dimarah sama istri, tidak lama aja itu usianya. Makanya jangan suka marah-marah Pak. Apalagi istri. Kasih tahu, jangan marah-marah, jangan lalu marah-marah sama suami tak. Kenapa? Karena menurut data cepat sekali meninggal suami itu kalau kita marah-marah. Bagaimana tidak meninggal? Hari-hari dimarah sama istri, akhirnya stres. Dan ini Pak, sifat hilim ini tidak mudah. Betul, tidak mudah mendapatkan itu. Kemudian wa ilman wa yakinan wa islaman, dan diberikan sifat ilmu. Makanya Nabi itu berilmu Pak. Ya, ilmunya lewat wahyu atau langsung diberikan oleh Allah. Wa yakinan, dan keimanan, makanya kuat imannya Nabi. Ya, imannya full 100%, tidak pernah berubah. Naik terus, meningkat. Nah, karena sudah diisi. Wa islaman, dan keislaman beliau tidak ada yang bisa kalahkan keislaman Nabi. Ya. Kemudian summa atba'ahu, kemudian Pak, setelah Nabi itu disucikan, dimasukkan, kemudian dicap. Ada capnya Pak. Beratnya kalau surat itu, kalau sah ada capnya. Berusaha stempel, itu. Nabi juga distempel. Setelah dibersihkan semua hatinya, baru dicap. Sah jadi Nabi dan Rasul. Ini tidak main-main Pak. Jadi Nabi itu berat. Makanya alhamdulillah kita tidak jadi Nabi. Kalau kita jadi Nabi mungkin sudah mundur. Karena berat ujiannya Pak. Baru jadi petugas ini dan itu, banyak sekali pertanggungjawabannya. Kemudian khatama baina katifaihi bi khatamin nubuwah. Nah ini Pak. Kemudian Nabi itu distempel, disahkan bahwa betul-betul beliau ini Nabi dan Rasul. Allahu Akbar. Dengan stempel nubuwah. Ya, jadi Nabi itu distempel dengan stempel nubuwah. Luar biasa ya kisahnya. Summa utiya bil buraq. Setelah semua itu kejadian terjadi,
maka datang burak. Burak itu kendaraan ya, nanti di sini jelaskan. Bil buraqi musarrojan mulajjaman. Dengan burak yang sudah terpasang kendalinya. Jadi kayak kuda lah. Ya, ada kendalinya ya yang dipasang itu, kemudian ada juga pijakan kakinya. Jadi kayak kuda, ada pijakan kaki, ada juga kendalinya untuk menahan. Wa huwa dabbatun abyadu tawilun. Dan burak itu adalah hewan yang sangat putih, bersih. Jadi bukan kayak di gambar-gambar itu. Ada gambar-gambar itu kalau kita masih kecil, ada gambar burak itu binatang kuda tapi berkepala manusia perempuan. Kalau pernah kita lihat itu ada gambarnya, kemudian bersayap. Tapi perempuan yang kepalanya panjang rambutnya. Katanya ini burak. Itu kalau masih kecil saya pernah lihat itu, tapi sudah tidak tahu kalau sekarang kalau masih ada itu gambar begitu. Padahal itu bukan burak, Pak. Itu bukan burak, bukan begitu burak. Burak itu dia hewan yang sangat putih dan tinggi. Tapi di sini fauqal himari, dia tidak tinggi dan tidak terlalu pendek. Artinya sedang-sedang antara fauqa himari wadunan bigol. Ya, jadi dia tinggi sebagaimana himar, tetapi juga tidak sebagaimana bigol pendeknya. Artinya sedang-sedang. Ya. Kemudian apa? Yadau hafirahu inda muntaha. Wah, ini Pak, burak ini kalau dia satu kali terbang itu, pijakan kakinya yang belakang, kemudian mau ke depan itu, dia kedepankan dulu, langsung ke sana itu. Langsung cepat sekali. Bahkan dalam riwayat ada yang mengatakan dia itu terambil dari kata al-barqu. Barqu itu namanya kilat. Ya. Kalbirki, ya, sebagaimana cepatnya kilat. Jadi itu lajunya sebagaimana kilat. Coba kok kita lihat itu kilat, bagaimana lajunya itu. Dia hanya menyambar itu, coba lihat bagaimana cepatnya kilat itu. Seperti itulah burak modelnya, lajunya. Jadi laju sekali berarti nih. Bagaimana itu nih? Kemudian mutaribul udhunai, dan dia punya telinga itu besar, burak itu. Jadi ada telinganya. Ya. Idza ata ala jabalin irtafa'at rijlahu. Jadi kalau dia naik satu pohon, satu gunung, misalnya dia mau ke gunung itu, maka dia kaki yang belakang itu dia pijakan dulu, kemudian naik lagi. Jadi tidak ada Nabi itu kayak di mobil itu goyang-goyang. Kalau ada gelombang goyang. Kalau naik di gunung tinggi goyang, miring. Tidak. Burak itu stabil, tidak pernah miring, tidak pernah goyang, tidak pernah, dia stabil dia. Ya. Luar biasa ini. Wa idza khabata irtafa'at yadahu. Dan apabila dia turun, dia kedepankan itu yang kaki depannya. Ya, ini burak. Kemudian lahu janahani. Kemudian dia memiliki sayap fakhzaihi, di dua kakinya itu ada sayapnya. Jadi sayapnya itu tidak tahu berapa jumlahnya ya, karena ini ada dua sayap katanya di kaki depan atau 8 walau alam. Jadi janahani fi fakhzaihi. Jadi ada dua sayap. Yahfidhu bihima rijlaihi. Kemudian beliau atau burak itu fastas'aba alaihi. Setelah itu jamaah dimuliakan Allah, maka burak ini merasa tidak mau enggan ini dia ketika Nabi mau naik. Mungkin tidak tahu ya, karena baru ketemu Nabi. Kemudian fawadha Jibril yadahu ala ma'rifatihi atau ma'rafatihi. Kemudian Jibril meletakkan tangannya kepada burak. Dibilangnya Jibril, summa qala ala tastahi, karena dia tidak mau ini, enggan dinaiki sama Nabi. Maka Jibril datang sama burak, kemudian dipegang, hai burak, kamu tidak malu katanya kepada Nabi ini. Fa wallahi, demi Allah kata Jibril, ma raqibaka khalqun akramu ala Allahi minhu. Wahai burak, tidaklah engkau dikendarai oleh yang makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi.
yang paling mulia dari seluruh makhluk, yaitu Nabi SAW. Kamu tidak malu katanya. Nah, di sini Buraq langsung apa? Pastahya, dia malu, langsung malu. Hatta irfaddo, sampai mengeluarkan keringat atau keringatnya bercucuran karena malu kepada Nabi. Dia tidak tahu kalau ini Nabi Muhammad yang akan menaiki dia, dan ini Nabi yang paling mulia, kata Jibril. Ini seorang makhluk yang paling mulia dari seluruh makhluk. Wa qarra, kemudian dia tenang. Hatta rakibaha, sampai Nabi mengendarai Buraq itu. Wa kanatil anbiya'u tarkabuha qablahu, dan Buraq itu sering dipakai oleh Nabi sebelum Nabi Muhammad. Dan di sini Nabi Muhammad SAW menyampaikan wa kanatil anbiya'u tarkabuha qablahu, dan para nabi dulu sering menggunakan kendaraan Buraq ini. Ya. Qala Sa'id ibn Musayyib, dan ada riwayat dari Sa'id ibn Musayyib dan selainnya, wa hiya dabbatu Ibrahim allati kana yarkabu 'alaiha lil baitil haram. Dan ini Buraq ini, kata Sa'id ibn Musayyib, beliau ini meriwayatkan bahwa hewan Buraq itu adalah hewan yang pernah dinaiki oleh Nabi Ibrahim ketika dia pergi berziarah kepada di Baitul Haram. Di sini jelaskan min Sami li ziyarati waladihi Ismaila wa ummahu Hajar. Jadi Nabi Ibrahim ketika dia tinggalkan istrinya selama berapa tahun itu? 13 tahun, ya, kalau saya tidak salah. Kemudian dia ingin kembali melihat istrinya dan anaknya di Syam, maka dia naik kendaraan Buraq. Cepat sekali, ya. Ini kendaraan pernah dipakai Nabi Ibrahim. Kemudian pantalaqa bihi Jibril wa an yamini. Kemudian Pak, setelah itu Nabi SAW berangkat dengan Buraq itu bersama Jibril. Jadi Jibril di sebelah kanan, wa Mikailu an yasari, dan Mikail di sebelah kiri. Jadi ada yang kawal ini. Luar biasa nih. Wa inna Ibnu Sa'din, dan dalam riwayat Ibnu Sa'din, wa kana al-akhidha birukabihi Jibrilu wa bizamanil Buraq Mikail. Ya. Jadi ini, ya, jamaah dimulakan Allah. Jadi ada dalam riwayat bahwa dia yang pegang pijakannya, kemudian yang satu malaikat Mikail itu yang pegang kendalinya. Fasaru hatta balagu ardan data nahlin. Kemudian mereka berjalan sampai di sebuah bumi atau tempat zata nahlin, yang di situ banyak pohon kurma. Faqala lahu Jibril inzil fasalli hahuna. Kemudian Jibril berkata kepada Nabi, turunlah engkau, kemudian engkau sholat di situ. Jadi itu Nabi sudah sholat. Ya, sudah ada sholat. Ternyata Nabi sudah ada sholat, disuruh sholat 2 di situ, di tempat itu, di tempat yang disinggahi itu. Kemudian fa'ala summa rakiba. Setelah itu Nabi kerjakan, kemudian naik lagi kendaraan, naik lagi Buraq. Faqala lahu Jibril atadri aina sholaita. Maka Jibril bertanya, ya Rasul, engkau tahukah tempat yang engkau sholat tadi? Apakah engkau tahu tempat itu? Faqala Nabi, maka Nabi menjawab, tidak ya Jibril, saya tidak tahu tempat siapa itu. Qala sholaita bi Thaibah, engkau sholat di Thaibah, ya, ay Yasrib. Jadi itu ay al-Madinatu al-Munawwarah. Kamu tahu itu, kamu sudah singgah di Madinah Munawwarah. Ternyata dari Mekah ke Madinah dulu, kemudian singgah di situ, kemudian sholat. Makanya Nabi mengatakan, saya tidak tahu tempat apa itu. Ternyata itu Madinah. Karena Nabi waktu itu di Mekah. Kemudian terbang, Jibril bilang singgah dulu di Madinah, kemudian sholat 2 rakaat. Ternyata itu Madinah. Dulu sebelum jadi Madinah, namanya Yasrib. Yasrib itu kota yang berpenyakit. Kalau saya tidak salah ingat. Jadi namanya itu diganti dengan Madinah Al-Munawwarah. Makanya jadi Madinah sekarang. Dulu itu bukan Madinah. Ya, dulu. Karena akhirnya Nabi diutus, baru berkah itu Madinah sekarang. Akhirnya dia menjadi Madinah Al-Munawwarah. Maksudnya Madinah yang memancarkan cahaya. Itu Al-Munawwarah artinya
yang memancarkan cahaya. Kalau Makkah Mukarramah, Makkah yang diberkahi, Mukarramah yang dimuliakan. Kalau Madinah Al-Munawwarah. Jadi Makkah Mukarramah, Madinatul Munawwarah, gitu. Jadi itu Nabi yang berikan. Ya, makanya ini Pak luar biasa ya. Baru Nabi tahu, oh ternyata ini Madinah. Luar biasa karena belum pernah hijrah. Karena setelah ini baru hijrah nanti. Ya, karena Nabi belum pernah ke Madinah. Masih di Mekah ini selama 13 tahun di Mekah berjuang. Sementara ini peristiwa Isra Mi'raj dia terjadi 3 tahun atau 1 tahun sebelum hijrah. Sehingganya Nabi tidak tahu kalau tempat itu Madinah. Begitu. Kemudian lanjut. Setelah itu dia terbang lagi. Wa ilaihan muhajarah. Di sini. Dan engkau akan berhijrah ke tempat itu kata Jibril. Yaitu Madinah nanti. Nah, luar biasa ya. Fantalaqa al-buraku yahwi bihi yada'u hafirahu haitsu adraka tarfuhu. Dan terbang lagi buruk itu. Terbang luar biasa secepat kilat. Wih, bagaimana lajunya itu ya. Pesawat saja itu kalau kita lihat laju luar biasa. Ini secepat kilat. Allahu Akbar. La haula wala quwwata. Nanti kita tanya sama Nabi bagaimana rasanya itu naik buruk. Mudah-mudahan kita Nabi. Amin ya rabbal alamin. Wa qala lahu Jibril inzil fasalli hahuna. Kemudian sampai lagi di satu tempat, kemudian Nabi diperintahkan oleh Jibril turun dari buruk, kemudian sholat. Fafa'ala summa rakiba. Kemudian Nabi mengerjakan, kemudian terbang. Kemudian Nabi ditanya lagi sama Jibril, atadri aina sholaita? Wahai Nabi Muhammad, engkau tahu apakah tempat itu yang engkau sholat tadi, engkau tahu tempatnya apa itu? Nah, di sini ditanya lagi. Qala la, saya tidak tahu. Qala sholaita bi Madian. Nah, ini Pak. Engkau sholat di Madian. Madian itu di mana? Di Syam. Ya, itu mau di Palestina karena Syam itu termasuk itu Palestina. Jadi banyak itu termasuk ini Madian. Ya, inda syajarati Musa. Dan dia waktu itu sholat di Syam di dekat pohon Musa. Jadi ada namanya pohon Musa Pak. Yang Nabi Musa ya pernah di situ ya. Jadi Nabi sholat di situ, ya, sholat di pohon Musa itu. Pantolaqa buraku yahwi bihi, kemudian terbang lagi, terbang luar biasa cepatnya. Summa qala lahu Jibril inzil fasolli. Kemudian sampai di satu negeri disuruh turun lagi. Wahai Muhammad turunlah, wahai Nabi turun. Kemudian sholat lagi. Summa rokiba, kemudian sholat, kemudian naik lagi. Kemudian sudah naik, kemudian ditanya lagi, atadri aina sholaita? Kamu tahu di mana kamu sholat tadi? Qala la, saya tidak tahu wahai Jibril. Qala sholaita biturisina. Tursina, kalau bahasa kita. Engkau sholat di Tursina, di bukit Tursina. Waktu kalamullahu Musa, disitulah pernah Nabi Musa bercakap langsung dengan Allah. Makanya Pak, Musa itu kalimullah. Orang yang bisa berbicara langsung dengan Allah tanpa perantaran malaikat. Ya. Ini kehebatan Nabi Musa ya, bisa berbicara langsung kepada Allah. Jadi dia dengar itu suara Allah. Ya. Kemudian apa? Dia singgah di bukit Tursina. Kemudian di situ dia sholat, ya. Dia sholat. Summa balagha ardo fa badat lahu kusurul Syam. Nah, di sini Pak. Kemudian sudah terbang, lanjut lagi sampai di satu negeri yang mulai nampak gedung-gedungnya. Kemudian sudah nampak gedung-gedung, faqala lahu Jibril inzil fasolli. Kemudian Jibril berkata kepada Nabi, turun. Kemudian sholat lagi. Fafa'ala summa rakiba. Fantalaqa al-buraku yahwi bihi faqala atadri aina sholaita? Kemudian turun, kemudian Nabi sholat, kemudian berangkat lagi. Kemudian Jibril bertanya lagi, apakah engkau tahu di mana engkau sholat? Ah, ini Pak. Kemudian Nabi mengatakan, tidak ya Jibril. Qala sholaita bi baiti lahmin haitsu wulida Isa ibnu Maryam. Ah, di sini. Engkau sholat di satu tempat yang tempat itu Baitul Lahmin. Ya. Tempat yang dimana Nabi Isa dilahirkan. Jadi Nabi Isa itu dilahirkan di Baitul Lahmin. Di situ dilahirkan oleh ibunya namanya Maryam. Di situ dia sholat.
Wa bainama huwa yasiru alal buraqi idra'a ipritan. Kemudian berjalan lagi, setelah perjalanan itu maka tiba-tiba Nabi melihat jin ifrit. Ketemu jin ifrit. Ini jin ifrit ini Pak, jinnya Nabi Sulaiman. Ya, ya sudah meninggal kayaknya itu Nabi ifrit. Sudah meninggal ya. Karena sudah ketemu Nabi. Kemudian di sini izra'a ipritan minal jinni yatlubuhu bisyu'latin. Ya, bisyu'latin. Kemudian mereka malaikat dan Nabi SAW melihat daripada jin ifrit yang sedang mengejar Nabi. Jadi jin ifrit itu mengejar Nabi, membawa obor api. Dia membawa api, kemudian minarin kullama iltafa ra'ahu. Kemudian setiap Nabi melihat, menoleh ke belakang, maka dia melihatnya. Faqala lahu Jibril ala u'allimuka kalimatin taquluhunna idza qultahunna. Ya, maka Nabi ini diajarkan oleh Nabi malaikat Jibril, maukah aku ajarkan kepadamu satu doa yang apabila engkau ucapkan itu topiat syu'latuhu, maka akan mati apinya syaitan atau apinya ifrit itu, wa kharra li fi. Nah ini Pak, ini doanya Pak. Ketika kita ada syaitan, ada jin yang mengganggu, ini doanya. Maka Nabi membaca itu doa. Mudah-mudahan kita hafal doanya. Dan ini perlu dihafal, ya, doa untuk melawan syaitan, melawan jin. Kalau ada jin di rumah, jangan sampai kita diganggu sama jin. Nah ini doanya. Maka Nabi diajari oleh Jibril, karena jin ifrit kejar dia dengan membawa api. Ya. Setelah itu Nabi SAW diajarkan, kul, katakanlah wahai Nabi, a'udzu biwajhillahil karim. Nah, ini doanya. Saya berlindung kepada Allah dengan wajah Allah yang mulia. Wa kalimatillahi tammatillahi la yujawijuhunna barrun wala fajir. Nah, ini Pak. Ini doanya. Ini harus kita hafal. Min syarri ma yanzilu minas sama'i wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dzara'a fil ardi wa min syarri ma yahruju minha wa min fitanil laili wan nahari wa min tawarikil laili wan nahari illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Aduh panjang sekali. Tapi tidak apa-apa. Cari di internet kemudian hafal sampai mati, minimal hafal itu. Karena ini doa untuk melawan jin ifrit. Jin ifrit saja kalah, apalagi jin-jin yang lain. Karena jin ifrit ini ketuanya jin di zaman Nabi Sulaiman. Kalau kita hafal ini, ada jin yang menyerang kita, insya Allah dia tidak akan menyerang. Kemudian lanjut Pak, pankabba lifihi. Kemudian tersungkurlah itu jin ifrit, ya, karena asbab doa Nabi SAW, dan mati obornya. Karena dia bawa api itu, sementara mengejar Nabi, dia bawa api. Luar biasa. Kemudian wato fi'at syu'latuhu, kemudian matilah obornya itu. Fasaru hatta atau ala qaumin yazra'una fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin. Nah, ini kita mulai masuk di kisah yang pertama. Di kisah yang pertama ini Pak, ketika Nabi SAW sudah sampai, maka Nabi SAW mendatangi atau datang kepada satu kaum, melihat ada satu kaum. Apa kerjanya? Nah, ini kerjanya Pak. Mungkin satu kaum ini karena rajin bertani di dunia. Di sini dikatakan qaumun yazra'una fi yaumin. Ada orang-orang yang menanam satu hari, wa yahsuduna fi yaumin, dan hari itu panen. Hari itu dia tanam, hari itu juga panen. Wah, ini luar biasa ya. Ada orang menanam hari itu juga panen. Kalau di dunia tidak mungkin. Ada yang menanam hari ini, sudah panen hari itu. Ini beras saja menunggu 3 bulan, lebih lagi, baru panen. Ini tidak. Menanam hari itu juga panen. Allah. Dia tanam hari ini tanamannya, hari itu juga panen. Itu dilihat sama Nabi. Luar biasa ini kaum. Hari ini panen, hari itu juga ditanam hari ini, hari itu juga panen.
Kullama hasadu ada kamakan. Setelah mereka panen kembali lagi itu tanaman. Begitu terus, dipanen lagi, tumbuh lagi, dipanen lagi, tumbuh lagi, dipanen sampai tidak ada batasnya. Faqala ya Jibril, maka Nabi bertanya, wahai Jibril, ma hadza? Isyarat apa ini Jibril? Apa mereka punya amalan ini? Kenapa seperti itu mereka? Menanam hari ini, panen juga hari itu. Allahu Akbar. Kemudian qala, ini Pak, siapa orang-orang ini? Ini gambaran pertama. Qala haula'il mujahiduna fi sabilillah. Mereka ini orang-orang yang dibalas oleh Allah pahalanya, yaitu orang-orang yang berjihad di jalan Allah, kemudian dia mati syahid. Nah ini Pak, golongan yang pertama, orang yang mendapatkan pahala menanam hari ini, panen hari ini. Mereka itu adalah orang-orang mujahiduna fi sabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah mati syahid. Ini pahalanya. Mereka mendapatkan pahala. Tudha'afu lahumul hasanatu bisab'imi'ati di'fin. Dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala mereka 700 kali lipat. Ini pahalanya orang berjuang di jalan Allah, Pak. Ya, ini pahalanya. Mudah-mudahan ya. Karena kita tidak mungkin mati syahid. Ya, sebagaimana orang Palestina dan mereka mati syahid di jalan Allah. Itu mati syahid dalam keadaan jihad di jalan Allah. Dan mereka mendapatkan pahala ini. Ya, mudah-mudahan ya kita dapatkan itu, insya Allah. Karena kita tidak mungkin berjuang di sana, ya kita mati syahidnya minimal kita menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu insya Allah dapat pahala juga. Ya. Ini jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjut lagi kisah yang kedua setelah kisah ini. Di sini kisahnya luar biasa. Wa ma anfaqu min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Di sini kemudian apa yang engkau infakkan di jalan Allah maka Allah akan mengganti lebih baik. Wa wajada rihan thayyibatan faqala. Di sini Pak. Setelah Nabi berjalan kemudian mendapatkan satu bau yang sangat harum. Luar biasa ini baunya. Kemudian Nabi bertanya, "Ma hadhihi raihatu?" Wahai Jibril, apakah gerangan harum baunya ini? Ini bau apa ini? Nah, begitu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Jibril mengatakan, hadhihi raihatu Masyito binti Fir'aun wa auladiha. Ini Pak. Ini bau harum, ternyata itu bau orang-orang yang berada di zaman Fir'aun. Siapa itu? Yaitu Masyito binti Fir'auna. Masyito itu Pak bukan nama. Mohon maaf ya. Masyito itu dari kata mushtun. Artinya sisir. Sisir itu namanya sisir. Mushtun. Kalau Masyito itu orang yang menyisir. Maka disebut Masyito. Masyito binti Fir'aun. Yang menyisir anak perempuan Fir'aun. Yaitu kerjanya. Jadi tukang sisir maksudnya. Jadi bukan nama. Itu Pak kalau dalam Al-Quran tidak disebutkan namanya, hanya disebutkan gelarnya, maka peristiwa itu akan terulang lagi. Ada orang-orang yang akan berjuang di jalan Allah seperti Masyito itu. Dan ada pemimpin yang zalim seperti Fir'aun. Karena Fir'aun juga itu bukan nama. Fir'aun itu gelar bagi satu raja yang memimpin di waktu itu. Misalnya di Mesir, gelarnya itu Fir'aun. Kalau kita di Indonesia itu presiden. Kalau di Mesir gelarnya Fir'aun. Makanya di sini ini disebutkan Fir'aun. Ya, Fir'aun itu bukan nama. Makanya sampai hari kiamat itu tidak ada yang namanya Fir'aun. Dan juga tidak ada orang yang kasih nama anaknya Fir'aun. Tidak ada. Tidak tahu kalau ada ya, saya tidak tahu. Tapi itu bukan nama, itu gelar. Gelar di Mesir kepada raja Fir'aun. Artinya apa? Kalau tidak disebutkan namanya, maka itu peristiwa akan terulang. Ada raja pemimpin yang zalim seperti Fir'aun. Ini Pak, maksudnya begitu. Kenapa tidak disebutkan namanya? Masyito juga tidak disebutkan. Itu pelajaran bahwa akan terulang kisah ini dengan orang yang berbeda.
Artinya Fir'aun itu akan juga ada di zaman kita. Ya, orangnya zalim, suka memperas rakyatnya, membuat aturan ini. Ya, itu sudah ada. Di zaman siapa itu? Kalau zaman kita, saya tidak tahu ya. Kita nilai sendiri. Ya, kalau ada di zaman itu seperti itu, berarti itu mirip-mirip Fir'aun. Dia peras rakyatnya, dia bikin aturan begini. Itu Fir'aun kedua. Model-modelnya mirip-mirip, cuma beda saja namanya. Ya, dan itu akan terulang dalam Al-Quran. Begitu pelajarannya. Kalau tidak disebutkan nama dan pelaku itu siapa, hanya disebutkan gelarnya, lakopnya, maka akan terulang. Orang-orang seperti itu akan datang juga di hari kemudian. Nah, ini Fir'aun yang kedua. Banyak Fir'aun ini. Kemudian bainama hiya tamsyutu binta Fir'aun. Nah, tatkala Masyito itu Pak sedang menyisir anaknya Fir'aun yang perempuan itu rambutnya. Dia kerjanya itu menyisir rambutnya anaknya Fir'aun yang perempuan. Setelah dia menyisir, maka tiba-tiba saqata mustu. Terjatuh sisir itu. Jatuh itu sisir, tiba-tiba kenapa jatuh? Wallahu alam. Kemudian faqalat bismillahi ta'isa Fir'aun. Tanpa terasa keluar ucapannya itu. Ternyata dia ini orang muslim, beriman. Ini Masyito ini. Dia mengucapkan begini, ketika dia jatuh, kemudian dia mengatakan bismillahi ta'isa Fir'aun. Dengan menyebut nama Allah, binasalah Fir'aun. Waduh, anaknya dengar. Anaknya Fir'aun dengar. Kenapa dia bilang begitu? Nah, di sini Pak. Faqalat bintu Fir'aun. Maka anaknya Fir'aun itu mengatakan, aulaki rabbun ghairu abi? Wahai Masyito, apakah engkau ada Tuhan selain bapakku? Nah, karena ini Fir'aun dianggap Tuhan di Mesir waktu itu. Dan dia tersebar bahwa Fir'aun ini tidak pernah, artinya dia ini karena tidak pernah sakit. Beliau itu Pak, Fir'aun itu, kalau mau tahu, selama 400 tahun tidak pernah sakit. Kalau ada manusia yang 400 tahun tidak sakit, ya itu model-model Fir'aun. Tapi alhamdulillah Pak, kalau kita masih sakit-sakit berarti beda dengan Fir'aun. Maka kita bersyukur Pak kalau sakit. Kenapa? Karena sakit itu tanda kasih sayang Allah. Makanya kalau kita sehat terus, itu dipertanyakan. Apalagi tidak pernah sholat, baru sehat-sehat. Kenapa? Karena Fir'aun Pak, dalam kitab Syarah Hikam itu, 400 tahun tidak pernah sakit. Ini Pak bukan cuma 1 bulan, 400 tahun, 60 tahun itu masih di bawah. Ini 400, makanya dia mengaku Tuhan. Tidak pernah sakit. Masya Allah, luar biasa Pak ya. Kemudian setelah itu dia bilang, bismillahi ta'isa Fir'aun. Dengan menyebut nama Allah, binasalah Fir'aun. Ini kata Masyito. Maka didengar sama anak perempuan itu Fir'aun. Kemudian bertanya, apakah ada Tuhan selain bapakku? Wow, marah-marah nih. Kemudian kata Masyito, qolat na'am, iya. Ternyata Pak berani juga ini Masyito ya. Walaupun dia tukang sisir tapi tidak lemah imannya Pak. Beginilah iman kita Pak. Ditawarkan jabatan, dia tawarkan supermi, jangan tertarik. Kemudian keluar dari agama Islam, Allahu Akbar. Ini terlalu imannya itu iman kerupuk ya. Kalau ini Masyito Pak, walaupun dia seorang tukang sisir, dia tidak pernah takut sama Fir'aun. Bayangkan Pak, karena risikonya berat. Kalau ditahu ada orang beriman selain Fir'aun, akan dibunuh waktu itu. Ini Masyito tidak takut. Dia bilang, semoga Allah binasakan Fir'aun. Allahu Akbar. Kemudian apa katanya? Qalat fa'ukhbiru bidzalika. Maka anaknya itu mengadu sama bapaknya, sama Fir'aun. Karena dia bilang ada Tuhan selain bapakku. Saya laporkan sama bapakku, kalau begitu kulapor ke sama bapakku. Mati nih. Apa yang terjadi Pak? Faqalat, iya silakan. Faqalat na'am, iya silakan kata Masyito. Kalau kamu mau lapor, iya silakan, tidak apa-apa. Lapor nih. Allahu Akbar. Fa akhbarathu pada'aha, maka Pak dilapor lagi. Karena anaknya ini mungkin dia dilawan, ya dia menentang juga. Maka dilapor. Kemudian diberitahu sama Fir'aun, kemudian dipanggil itu Masyito Pak. Dipanggil Masyito, aulaki rabbun ghairi, maka Fir'aun bertanya di sidang. Luar biasa Pak ini, sidangnya Fir'aun yang langsung sidang. Di sidang, qalat na'am. Dia bilang, aulaki rabbun ghairi, wahai Masyito, adakah Tuhan selain saya? Masya Allah. Maka Masyito bilang, qalat na'am, iya. Rabbi wa rabbuka Allah.
bayangkan Pak, itu adalah Tuhanku dan Tuhan kamu juga. Masya Allah, berani dia katakan begitu. Itu saya punya Tuhan dan itu Tuhanmu juga sebenarnya, kata Mas itu. Dia dakwah sama Firaun ini Pak. Beginilah Pak, kalau kita dakwah itu begini resikonya. Wa kanat lil mar'ati ibnani, dan ini Mas itu Pak, ada 2 orang anak. Wa zaujun, dan 1 suami. Fa arsala ilaihim farawada al mar'ata wa zaujaha. Maka Pak, ketika dia bilang begitu, maka dipanggil semua anaknya. Panggil anakmu, panggil suamimu. Masya Allah, suruh datang semua di sini. Ya, fayarji'ani an dinihima fa abaya. Maka ditawarkan sama Firaun, maukah kamu saya bebaskan, tapi jangan kamu beriman selain saya, kata Firaun. Artinya kamu kembali ke agama yang saya punya, jangan kamu ada Tuhan selain saya, kata Firaun. Dia tawarkan dulu. Tapi masih Pak Abaya tidak mau Pak, tidak mau dia. Saya tetap beriman kepada Allah. Masya Allah, ini Pak luar biasa. Waqalat inni qatilukuma. Maka Firaun mengatakan karena dia ditentang, saya akan bunuh kalian. Masya Allah Pak. Bagaimana Pak itu rasanya? Kalau diancam dibunuh, ya di dunia saja kalau kita diancam begitu pasti ketakutan. Qalat ihsanan minka ilaina. Kemudian apa kata Mas itu Pak? Mas itu ini luar biasa imannya Pak, tidak mudah goyah. Silakan katanya, silakan bunuh, bunuh Mak, tidak apa-apa, bunuh Mak. Sudah begitu, ini bahasa ya, bunuh Mak, bunuh katanya kan, yang kau lakukan apa? Allah. Tapi kata itu, kalau sebelum engkau bunuh kami, atau ketika engkau membunuh kami dan kami sudah meninggal, in qataltana antaj'alana fi baitin wahid. Ini permintaan Mas itu Pak. Kalau engkau bunuh kami, dia bilang Mas itu, maka jadikan kami ini, keluarga kami ini satu kuburan. Jadi kami ini satu kuburan ditanam, jangan dipisah-pisah. Jadi kalau kamu ingin bunuh kami dan kami sudah mati, kami minta kuburkan kami satu kuburan. Ini Pak, boleh menanam orang lebih dari 1 orang. 1 kubur itu boleh. 2, 3 boleh, 1 kubur ditanam langsung. Ini seperti ini Mas Ito. Jadi anaknya 2, tambah suaminya, tambah dia. Ditanam sama-sama. Karena menentang. Wah, bahannya juga ini. Dia menentang saya, Firaun. Kemudian tadafanana fiha jami'an. Kemudian setelah itu dikubur, Pak. Tapi sebelum itu diceritakan dulu, sebelum kan mau dibunuh ini, belum dibunuh, cuma permintaannya mohon kami dikubur sama-sama, begitu. Qala dzaka laki bima laki alaina minal haqqi. Kemudian fa amara bi baqaratin. Maka apa yang terjadi, Pak? Karena mau dibunuh, maka Firaun bilang sama dia punya bala tentara itu, siapkan kuali. Siapkan kuali atau apa namanya itu, kalau bahasa kita itu wajan lah. Wajannya besar, bukan wajan kayak orang memasak di pesta, bukan, yang besar lagi. Di situ wajannya itu Pak besar. Di sini dikatakan wajannya itu ya al-baqarah hiya al-qidr al-kabir, wajan yang sangat besar yang bisa diisi orang di dalamnya, bukan cuma sapi, orang bisa diisi. Kemudian apa? Minuhasin fa uhmiyat summa amara biha litulqa fiha hiya wa auladuha. Kemudian wajan itu diisi minyak. Allahu Akbar. Kemudian dipanaskan. Ini Pak luar biasa. Bagaimana Pak itu kalau orang itu kita terbakar saja dengan api sedikit itu sudah luar biasa, melepuh. Ini wajan yang sangat besar diisi minyak, kemudian dipanaskan minyak itu, mendidih. Allahu Akbar. Mau dikasih takut ini Mas Ito supaya dia kembali ke agama Firaun, jangan ikut agama dia sendiri. Allah, ini Pak luar biasa pengorbanannya. Ya, kemudian apa yang terjadi? Summa amara biha. Kemudian Firaun perintahkan mereka ini lempar ke dalam minyak. Allahu Akbar. Bagaimana itu Pak? Ini anehnya Pak, bukan aneh, luar biasa dasarnya keimanan Mas Ito dan anak-anaknya. Summa amara biha litulqa fiha wa hiya wa auladuha. Kemudian ini Pak, karena Mas Ito itu Pak ada anak kecil yang masih menetek.
Jadi ini anak masih kecil Pak, menetek. Jadi sekitar umur 7 bulan sampai 9 bulan. Itu anak kecilnya. Mau dibuang di api, mau dibuang di dalam kuali itu yang punya minyak, yang berisi minyak. Ya. Fa'ulku wahidan wahidan. Maka mulailah dibuang satu persatu. Selesai Pak, suaminya mulai dibuang. Masih tuh lihat, Allah Akbar. Tapi dia tidak goyang Pak. Dia tidak usah biar ini saya kembali ke agama Firaun. Ke agama, tidak Pak. Dia tetap istiqomah. Kemudian dibuang lagi anaknya itu. Dibuang Pak, dibuang. Selesai semua, maka sampai anak yang kecil tadi Pak, yang umur 7 bulan sampai 9 bulan ini masih menetek, kasihan. 7 bulan itu masih menetek ya. Masih menetek, masih kecil. Hatta balagu asghara radiin fihim. Dia berkata sama ibunya. Ternyata itu anak Pak bisa bicara. Allahu Akbar. Itu mukjizat Pak. Ada anak kecil 7 bulan bisa bicara. Kira-kira bagaimana itu? Tidak akan terjadi itu di zaman kita. Hanya terjadi di zaman Masyito ini. Dan ada beberapa anak yang masih kecil bisa bicara. Termasuk ini, anaknya Masyito. Kemudian dia bicara sama mamanya. Karena tinggal 2 orang kan. Semua anaknya sudah habis. Tinggal 2 orang ini. Tinggal dia sama anaknya yang kecil. Apa katanya anak itu kepada ibunya? Ini Pak, luar biasa keimanannya ini anak. Masih kecil sudah luar biasa. Faqala ya ammah. Dia bilang, wahai ibuku yang sangat aku sayang. Itu panggilan anaknya itu. Masyito juga tidak heran. Kenapa dia bisa bicara? Tidak heran Pak. Karena dia tahu ada Allah kan. Begitu ya. Pasti Allah yang suruh bicara itu. Begitu Masyito punya keyakinan. Tidak mungkin dia bicara sendiri. Dan ada anak-anak bicara begitu. Ya. Tetapi ini luar biasa. Atas izin Allah dia bisa bicara. Dia bilang apa? Ya umma, wahai ibuku yang paling aku sayang. Itu panggilan Pak. Ya umma, ya abba, ya abi, itu panggilan-panggilan. Ya abati, itu panggilan kasih sayang semua itu. Apa katanya? Ki'i wala tataqo'asi. Ini Pak luar biasa. Apa katanya anak itu? Wahai ibuku yang paling aku sayangi. Jangan engkau takut, jangan engkau ragu. Jangan engkau ragu-ragu. Jangan semua janji Allah. Karena jangan engkau ragu-ragu ini. Jangan engkau takut dilempar ke dalam kuali. Di dalam wajan yang berisi minyak. Jangan takut katanya. Ini Pak dikuatkan sama anak kecilnya. Padahal dia juga mau dibuang itu. Tapi dia tidak takut juga. Allahu Akbar. Fa innaki alal haqi. Kenapa katanya anak itu? Wahai ibu, engkau berada di atas kebenaran. Jangan takut ibu. Jangan ragu. Istiqomah saja. Istiqomah. Masya ini Pak, tandanya Pak. Bahwa kita itu tidak boleh ragu-ragu di atas kebenaran. Bagaimanapun agama kita digoda, jangan takut. Lawan. Kenapa? Karena kita berada di atas kebenaran. Nanti kita lanjut Pak ya. Karena sudah mau 6:30. Masih panjang ceritanya. Masih ada 1 jam lagi. Kalau kita lanjut, saya khawatir kita akan tertidur semua ini kayaknya. Mudah-mudahan tidak. Nanti kita lanjut Pak kisahnya. Ini kisahnya luar biasa. Menikmati sambil tertidur tidak apa-apa. Daripada tidur di rumah tidak sholat, itu lebih parah. Tidur di masjid lebih baik daripada di rumah. Ya, insya Allah kita nanti lanjutkan Pak kisahnya ini. Karena kisah ini sangat menggugah Pak. Ya, ini Pak tanda-tanda orang. Makanya Nabi mendapatkan mereka itu baunya harum. Anaknya sama keluarganya itu harum baunya. Begitulah pengorbanan seorang ibu, seorang bapak, seorang anak ketika dia istiqomah beragama. Dia akan harum baunya, arwahnya itu, ruhnya itu harum nanti. Di mana? Di akhirat nanti. Makanya jangan pernah kita gentar, takut ya. Dan kita harus yakin, insya Allah dengan saya beragama Islam ini saya akan masuk surga. Yakin begitu Pak. Jangan kita ragu-ragu dengan agama kita. Akhirnya kita tidak sholat karena kita ragu. Jangan-jangan saya ini tidak masuk surga. Jangan. Yakin masuk surga. Walaupun harus singgah di neraka. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita tidak singgah di neraka. Ya, mudah-mudahan. Ya, semoga Allah selamatkan kita dan saya dan kita semua yang hadir dan saudara keluarga kita
yang belum hadir mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk hadir di acara kita ini. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalina wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.